Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Ustadz Edi, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in bab sholat part ketiga, lanjutan dari yang waktu itu pernah saya buat videonya. Oke, sebelum kita membahas kitab Fathul Mu'in ini, bab sholat ini, jangan lupa kepada teman-teman dan saudara-saudaraku sekalian like dan subscribe channel saya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan jangan lupa juga di-share agar bermanfaat kepada teman-teman dan saudara-saudaraku sekalian. Oke, langsung kita lanjut ke pembacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun. Man mata alaihi salatu fardin lam tubda wa lam tufda anhu wa fi qawlin innaha tuf'alu anhu awsa biha am la hakahul ubadiyu anis syafi'i li khabarin fihi wa fa'ala bihi subakiyu an ba'di aqaribihi, yang artinya peringatan barang siapa yang meninggal dunia dan ia meninggalkan sholat fardu, hukumnya sebagai berikut. 1. Sholatnya tidak perlu dikodok dan tidak perlu pula difidyahkan. Difidyah itu bayar tebusan ya maksudnya. Jadi tidak perlu dikodok, tidak perlu difidyahkan menurut pendapat yang pertama. Dan menurut pendapat yang kedua, menurut pendapat yang lain, sholatnya boleh dikodok baik mayat itu berwasiat atau tidak, meskipun mayat itu tidak berwasiat ataupun tidak. Syekh Ubadi telah menceritakan pendapat ini dari Imam Syafi'i berdasarkan hadis Bukhari dan lainnya. Syekh Subki pernah mengkodokkan sholat sebagai kerabatnya yang meninggal dunia. Menurut sebagian ulama boleh difidyahkan dengan satu mud ya, satu mud bagi setiap waktu sholat fardu. Jadi setiap satu sholat fardu itu satu mud fidyah ya. Satu mud itu istilahnya satu bahan pokok setiap harinya makan. Misalkan seharinya itu habis 1 kilo makan, ya berarti habis itu ya kita tebus dengan setiap sholatnya itu. Misalkan kita punya hutang sholat duhur berapa, itu berapa kali ya, itu kita bayar satu mud per sholatnya. Sebagai jawaban Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya yang menanyakan cara berbuat baik kepada orang tua yang telah meninggal dunia, yaitu inna minal birri ba'da mautihima aw tusalliya lahuma ma'a sholatika wa tasumu lahuma ma'a syiyamika. Berbuat baik kepada kedua orang tua setelah mereka tiada, yaitu mereka setelah meninggal ya. Hendaklah kamu sholat, yaitu sholat kodok maksudnya ini, untuk keduanya berserta sholatmu ini. Hendaklah kamu sholat kodok untuk kedua beserta sholatmu. Maksudnya sholat kodok, habis itu sholatnya sendiri. Kodok untuk orang tuanya ya. Dan berpuasa kodok untuk beserta puasamu. Jadi puasa kodok dan untuk puasamu. Jadi dia membayarkan sholatnya, yaitu mengkodoi sholatnya orang tuanya dan mengkodoi juga puasanya. Riwayat dari Darut Qutniyah. Wa yu'marudu siban dzakarun aw unsa mumayyizun bi an sara ya'kula wa yashrabu wa yastanji wahdahu ayajibu ala kullin min abawayhi wa in ala summal wasi ala ma likirrakiki ayamurahu biha ayis salati walau qadu'an wa bi jami'i syurutiha li sab'in ba'da sab'in minas sinina ay inda tamamiha wa in mayyiza qablaha wa yanbaghi ma'asigatil amri tahdidu, yang artinya orang tua yaitu bapak dan ibu ya, kakek serta orang yang diwasiati mengurus anak wajib memerintahkan anak lelaki dan perempuan yang sudah tamyiz. Ya sudah tamyiz itu sudah balik ya, yang sudah balik. Kalau perempuan ini minimal kan 9 tahun ke atas ya, itu sudah balik. Kalau laki-laki minimal 15 tahun ke atas, atau kadang ya meskipun bukan 15, kalau sudah keluar air mani ya, istilahnya sudah junub, sudah pernah junub, nah itu sudah balik juga. Yaitu sudah bisa makan, minum, dan bersuci sendiri. Yang tadi itu anak yang laki-laki atau perempuan tadi yang sudah
tamyiz, sudah balik, yaitu sudah bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, dan bersuci sendiri, untuk mengerjakan ibadah kepada Allah, yaitu diperintahkan untuk mengerjakan ibadah kepada Allah seperti misalnya sholat, puasa, mengaji dan sebagainya, dan ibadah yang lainnya ya. Demikian pula pemilik hamba saja wajib memerintahkan sholat kepada hambanya, saya termasuk kodok berikutnya persyaratannya ini, yaitu apabila mereka telah berumur 7 tahun atau sudah tamyiz, yaitu sudah balik ya. Tamyiz itu artinya sebelum berumur 7 tahun, sudah tamyiz sebelum umur 7 tahun. Apabila mereka tidak mengerjakannya, hendaklah perintah itu disertai sedikit kekerasan. Sedikit kekerasan ya, kita perintah sedikit kekerasan yang bisa kita pukul gitu, sehingga dia itu sadar kalau itu emang benar-benar kewajiban dan benar-benar diperintah oleh Allah gitu, supaya mereka itu nggak dibuat enteng lah ibadah kepada Allah itu. Wa idrabu darban ghairu mubarrihin wujuban mimman dzukira 'alaiha ay 'ala tarkiha walau qada'an aw tarki syartin min syurutiha li asrin ay ba'da istikmaliha lil hadis sahih murus sabiyya bis salati idza balagha sab'a sinina wa idza balagha asyra sinina fadribuhu 'alaiha, yang artinya orang tua atau wali yang mungkin pamannya, kalau nggak punya orang tua bisa pamannya atau bibinya atau siapanya yang ngumpul sama dia ya, sama anak kecil tadi ya, anak yang sudah tamyiz ya, sudah balik, wajib memukul anak yang telah berumur 10 tahun dengan pukulan yang tidak melukai ini ya, tidak melukai, bila anak tersebut meninggalkan sholat. Apabila anak tersebut meninggalkan sholat sekalipun kodok, sekalipun meninggalkan sholat kodok ya, sholat yang ditinggalkan karena disengaja maupun karena tidak disengaja, meninggalkan salah satu syarat dari syarat sholat. Hal ini berdasarkan hadis sahih sebagai berikut: perintahkanlah anak-anakmu mengerjakan sholat bila mereka telah berumur 7 tahun, dan bila mereka telah berumur 10 tahun meninggalkan sholat, maka pukullah dia. Kasaumin atau kau fa'innahu yu'maru bihi li sab'in wa yutrabu alaihi bi ashrin kas-salati wa hikmatun dzalika tamrinu 'alal ibadati yata'awwadaha fala yatrukuha wa bahasa al-adra'i fi kinnin sagirin kafirin atau bi syahadataini annahu yu'maru nadban bis salati was sawmi yahussu alaihima min ghairi darbin ya'allifa khaira ba'da bulughihi wa in abal qiyasu dzalika intaha. Demikian pula puasa bila ia sudah kuat, anak-anak harus diperintahkan berpuasa bila sudah berumur 7 tahun. Bila sudah berumur 10 tahun masih tidak berpuasa, maka pukullah sebagaimana perintah sholat. Hikmahnya ialah mendidik agar mereka membiasakan beribadah dan tidak meninggalkannya. Imam Ad-Ra'i telah membahas masalah memerintah hamba saya yang masih kecil ya. Hamba saya masih kecil serta kafir. Hamba saya ini maksudnya itu apa ya, budak ya. Budak kalau zaman peperangan dulu budak ya. Kalau kita mempunyai budak masih kecil, ini hamba ya saya yang masih kecil ya, serta kafir ya, namun pernah membaca 2 kalimat syahadat. Nah, terus budak kita itu yang kecil tadi itu pernah membaca syahadat, pernah membaca 2 kalimat syahadat, maka memerintahkan mereka untuk mengerjakan sholat dan puasa, hukumnya adalah sunnah. Jadi sunnah kita memerintahkan hamba saya itu adalah budak. Kalau zaman peperangan dulu itu tawanan ya, tawanan. Kalau tawanan itu dia masih umur 7 tahun, jadi kita disunahkan untuk memerintahkan dia untuk mengerjakan amal ibadah seperti sholat, puasa, dan ibadah yang lainnya. Tetapi tuannya wajib menganjurkan agar ia mengerjakan sholat dan puasa tanpa memukulnya, tanpa memukulnya ya, sunnah. Hal ini dimasukkan supaya setelah balik anak itu dapat membiasakan diri beribadah, supaya kebiasaan melakukan ibadah, walaupun yang demikian bertentangan dengan qiyas.
meskipun itu bertentangan dengan kias ya. Menurut kias, hamba yang masih kecil dianggap kafir kalau orang tuanya kafir. Jadi kalau menurut kias, hamba yang masih kecil dianggap kafir kalau orang tuanya kafir. Jadi kalau orang tuanya kafir, pasti anaknya kafir juga gitu menurut kias ini. Kiasnya ulama ya. Wa yajibu aidan ala man marra nahyuhu 'anil muharramati wa ta'limuhul wajibati wa nahwaha min sa'iri syara'i'id dhahirati walau sunnatan kasiwakin wa amruhu bidzalika wa la yantahi wujubu ma marra 'ala man marra illa bibulughi rasyidan wa ujratun ta'limihi dzalika kal qur'ani wal adabi fi malihi thumma ala abihi thumma ala ummihi. Orang tua orang yang diwasiati, yang artinya ya orang tua atau orang yang diwasiati mengurus anak, yaitu tuan, pemilik hamba saya, pemilik budak ya, pemilik hamba saya itu budak kalau zaman peperangan dulu, tawanan ya. Dan pemuka kaum muslimin wajib melarang anak-anak melakukan pekerjaan haram. Jadi untuk pemuka kaum muslimin ya, mungkin orang-orang yang di sekitar situ ya, yang di istilahnya diketuai lah, istilahnya kayak mungkin kayak bapaknya atau pamannya atau orang-orang yang dituai nih, istilah pemuka kaum muslimin seperti kiai atau ustadz. Nah, ini. Dan pemuka kaum muslimin wajib melarang anak-anak melakukan pekerjaan haram. Ini pekerjaan haram ya. Wajib mengajarkan hal-hal yang wajib dan sebagaimana dari semua syariat Islam yang bersifat lahiriah. Ya, sifat lahiriah itu yang jelas ya. Walaupun hukumnya sunnah. Misalnya bersiwak, serta wajib pula memerintahkan atau mengerjakan yang tersebut tadi. Kewajiban mendidik anak bagi orang-orang yang telah disebutkan di atas tidak boleh berhenti kecuali bila anak-anak itu telah balik. Kecuali anak-anak itu sudah balik, baru kita sudah gak usah merintah lagi, karena dia itu sudah tanggungannya dia sendiri. Kalau sudah belum balik, kita harus dianjurkan untuk merintah sebagai kaum muslim, sebagai pemuka kaum muslimin, seperti mungkin di sana di kampung itu kiai atau ustadz atau mana ya, yang Quran lah, pemuka kaum muslimin di daerah situ, seperti membaca Quran dan ilmu adab etika diambil dari hartanya jika ada, bila si anak itu tidak mampu menjadi kewajiban bapaknya. Jadi gini, diambil hartanya ini maksudnya untuk biaya ini ya, seperti membaca Quran dan ilmu adab etika diambil dari hartanya jika ada, bila si anak itu tidak mampu menjadi kewajiban bapaknya. Jadi bapaknya yang untuk membayar biaya untuk belajar ilmu agama atau apa ya, bila bapaknya tidak mampu menjadi kewajiban ibunya. Jadi ketika bapaknya nggak mampu, menjadi kewajiban ibunya. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum video ini saya tutup, jangan lupa like dan subscribe channel saya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan jangan lupa juga di share agar bermanfaat kepada teman-teman dan saudara-saudaraku sekalian. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa bil hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.